Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Nah, video kali ini kami buat guna untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bu Yola Anggia SEMEC. Kami dari kelompok 3 yang mengambil judul menganalisis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdiri atas 6 anggota. Nah, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Abi Sakaria Putra Keliat, selaku ketua kelompok, dan ada anggota-anggota saya yang bernama Natania Priscilla, Regita Prameswari, Romasta Lubis, Fatima Zahra, Indri Cahyani. Analisis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagaimana sih menganalisis pengadaan barang dan jasa pemerintah? Sebelum kita mengetahui bagaimana menganalisis pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui dasarnya. Apa itu pengadaan barang dan jasa pemerintah? Pengadaan barang dan jasa pemerintah ialah upaya atau kegiatan pihak pengguna yang dimana pihak pengguna yaitu institusi pemerintah terdiri atas 3, yaitu lembaga, kementerian, dan perangkat satuan daerah, yang dimana guna untuk mendapatkan dan mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibutuhkan dan yang diinginkan dengan menggunakan beberapa metode dan proses tertentu agar tercapainya spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan. Dasar hukum pengadaan barang dan jasa yang dimana pihak pengguna ialah institusi pemerintah yang terbagi atas 3, yaitu kementerian, lembaga, dan satuan perangkat daerah yang pastinya terikat pada hukum dalam melakukan pengadaan barang dan jasa yang sebagaimana diimplementasikan pada Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa, berlandaskan yang diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan prinsip demokrasi ekonomi dalam melakukan pengadaan barang dan jasa guna untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan, serta menjaga kesatuan ekonomi nasional. Pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, yang dimana pihak yang terbagi atas 2. Pihak pertama ialah yang dilakukan instansi pemerintah, BUMN ataupun sektor swasta yang nantinya berperan dalam mengadakan penawaran dalam pengadaan barang dan jasa. Dan pihak kedua adalah pihak yang dilakukan oleh personal maupun perusahaan kontraktor yang nantinya menawarkan diri guna untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut. Pengadaan barang atau jasa pemerintah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu swakelola dan yang kedua itu pemilihan penyedia. Oke, yang pertama itu swakelola. Pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah atau organisasi masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Di dalam cara yang pertama ini itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang A, tipe swakelola, dan yang B itu prosedur swakelola. Oke, bagian A, tipe swakelola. Penetapan tim swakelola diatur sebagai berikut. 1. Swakelola tipe yang pertama seperti tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA. Kedua, swakelola tipe yang kedua seperti tim persiapan, tim pengawas yang ditetapkan oleh PA atau KPA, dan tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga ataupun perangkat daerah yang menyelenggarakan swakelola tersebut. Yang ketiga itu swakelola tipe yang ketiga seperti tim persiapan, tim pengawas yang ditetapkan oleh PA atau KPA, dan tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan swakelola tersebut. Yang keempat itu dan yang terakhir swakelola tipe keempat seperti tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawasan ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok
Menurut Suherman, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia. A. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri. B. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi. C. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar, yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan good governance. D. Bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa. Pihak-pihak yang terkait dalam penggandaan barang dan jasa. Yang pertama, PA atau pengguna anggaran. PA adalah pejabat yang dimana pemegang kewenangan dalam pengguna anggaran ialah Kementerian Negara, lembaga dan perangkat daerah yang tertulis dalam pasal 1 ayat 7 dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yaitu tentang Pembendaharaan Negara. 2. KPA atau kuasa pengguna anggaran. KPA pada pelaksanaan APBN merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran Kementerian Negara yang tertulis dalam pasal 1 ayat 8. Ketiga yaitu PPK, pejabat pembuat komitmen. PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun spesifikasi barang atau jasa yang akan ditawarkan dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran belanja negara dan daerah yang tertulis dalam pasal 1 ayat 10. 4. Pejabat penggandaan. Pejabat penggandaan merupakan pejabat administrasi yang bertugas melaksanakan penggandaan langsung atau e-purchasing yang tertulis dalam pasal 1 ayat 13. Yang kelima, Unit Kerja Penggandaan Barang atau Jasa atau UKPBJ. UKPBJ adalah unit kerja organisasi pemerintah yang menjadi pusat keunggulan penggandaan barang dan jasa. UKPBJ diisi oleh pejabat penggandaan dengan status pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat keahlian dalam melaksanakan penggandaan barang atau jasa. Keenam, Pokja Pemilihan atau Kelompok Kerja Pemilihan. Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja penggandaan barang atau jasa untuk mengelola kelompok kerja pemilihan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 12. Yang ketujuh, agen penggandaan. Agen penggandaan merupakan pelaku usaha yang melaksanakan pekerjaan penggandaan barang atau jasa yang diberikan kepercayaan oleh kementerian sebagai pemberi pekerjaan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 16. Yang kedelapan, PJPHP atau PPHP atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PJPHP diatur sebagai pejabat administrasi yang bertugas memeriksa hasil administrasi dan hasil pekerjaan penggandaan barang atau jasa. Sedangkan PPHP merupakan tim yang bertugas memeriksa hasil administrasi, hasil pekerjaan penggandaan barang dan jasa konstruksi. 9. Penyelenggara swakelola. Adapun yang dimaksud dengan swakelola menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ialah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan oleh kementerian atau kelompok masyarakat. 10. Penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha perseorangan yang menyelidiki barang atau pekerjaan konstruksi yang tertulis dalam pasal 1 ayat 28. Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, ada pengadaan barang dan jasa umum, di mana pengadaan barang dan jasa ini memiliki metode pemilihan dalam menyiapkan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang nantinya dapat bekerja mengikuti apa yang dimau si penyedia barang. Yang kedua, ada pengadaan barang dan jasa terbatas, di mana pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu metode pemilihan penyedia barang dan pekerjaan konstruksi yang nantinya melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan jumlah penyedia yang terbatas.
Yang ketiga, ada pemilihan langsung penyedia pekerjaan konstruksi. Metode ini khusus digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi yang dilakukan secara pelelangan yang memiliki batas nilai pengadaan hingga 5 miliar, sehingga dilihat dari nilainya, pemilihan langsung digunakan untuk pengadaan konstruksi sederhana. Yang keempat, ada pengadaan langsung barang atau jasa kepada penyedia barang atau jasa. Metode pengadaan barang atau jasa dengan secara langsung pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa dengan nilai yang tidak besar. Biasanya batas nilainya adalah tidak lebih dari 200 juta. Contohnya, kegiatan pengadaan yang menggunakan metode ini misalnya pengadaan ATK di kantor, perbaikan gedung secara skala kecil, dan sebagainya. Yang kelima, ada penunjukan langsung metode pemilihan penyedia barang atau jasa. Metode pengadaan barang dan jasa secara penunjukan langsung tidak memiliki batas nilai seperti ada pada pengadaan langsung. Tetapi metode pengadaan ini dipilih ketika ada karakter khusus atau dalam keadaan tertentu pada barang maupun jasa yang diinginkan. Barang dan jasa dimaksud memiliki karakter khusus dalam keadaan tertentu seperti: yang pertama, barang atau jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya bahan bakar. Yang kedua, barang atau jasa yang memiliki spesifikasi kompleks dan menggunakan teknologi khusus sehingga hanya ada satu penyedianya. Etika-etika pengadaan barang dan jasa adalah: yang pertama, melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga keberhasilan dokumen pengadaan barang atau jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihaknya. Yang kelima, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa. Kemudian, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang atau jasa. Lalu, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun pihak lain secara langsung maupun secara tidak langsung yang merugikan negara. Lalu, tidak menerima dan menawarkan ataupun menjanjikan dan memberikan hadiah, imbalan, komisi, dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Prinsip pengadaan barang dan jasa. Prinsip pengadaan barang dan jasa ini terbagi menjadi 6 prinsip, yaitu: 1. Efisiensi. Efisiensi adalah pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Efektif. Efektif ini artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya dan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Manfaat setinggi-tingginya ini dapat berupa kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, dan lain sebagainya. 3. Terbuka dan bersaing. Ini artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 4. Transparan. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang ataupun jasa. 5. Adil atau tidak diskriminatif. Adil atau tidak diskriminatif ini maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan alasan apapun itu. 6. Akuntabel.
Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada jenis-jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah. 1. Pengadaan barang. Sesuai dengan definisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 14, bahwa barang merupakan sesuatu yang sudah jadi yang dapat diperdagangkan, dipakai, dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengguna tinggal membeli dan langsung dapat memakainya. Misalnya, alat tulis kantor, peralatan sekolah, obat untuk kebutuhan rumah sakit dan apotik, dan lain sebagainya. 2. Pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan ataupun pembuatan wujud fisik lainnya. Contohnya seperti mobil ataupun alat transportasi lainnya dengan spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. Selain itu, pembangunan properti seperti kantor, gedung, jembatan, dan sebagainya juga masuk ke dalam pekerjaan konstruksi. 3. Jasa konsultasi. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contoh dari jasa konsultasi dalam kegiatan pemerintahan adalah seperti pekerjaan perencanaan, misalnya perencanaan tata ruang, perencanaan sosial, dan lain sebagainya. Unit pengadaan barang dan jasa pemerintah. Unit layanan pengadaan ataupun ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun SDM pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi ULP yang terintegrasi dan modern, serta membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri. Pengadaan barang dan jasa di KLDI ini bersifat permanen, dapat berdiri sendiri ataupun melekat pada unit yang sudah ada. KLDI ini merupakan e-katalog yang sudah ditentukan guna untuk mengoptimalisasi yang nantinya akan lebih menguntungkan karena pengadaan tidak lagi bergantung pada mekanisme lelang, apalagi ditunjang ketersediaan instrumen yang semakin mudah dan sederhana. Prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah. 1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh tim pengadaan barang milik negara atau daerah dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi, optimalisasi pendayagunaan, dan tertib inventarisasi. 2. Pengadaan barang dapat melalui pemborong, swakelola, dengan cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan oleh organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat, dan melalui hibah atau sumbangan, sewa beli, dan juga guna usaha. 3. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing kementerian atau lembaga dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. 4. Pengadaan barang milik negara atau daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa melalui penunjukan langsung. Perpres nomor 4 pasal 1 tahun 2015 tentang penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa. Penunjuk langsung ini bukan metode yang umum dan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau apabila pengadaan barang atau jasanya bersifat khusus. Penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk satu penyedia barang atau pekerjaan, konstruksi atau jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan atau memenuhi kualifikasi. Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang dan Jasa. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan peraturan jasa konstruksi yang mendasari pengadaan barang dan jasa. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan keuangan negara dilakukan secara terbuka
dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan baik secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam memakmurkan rakyat. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pindah tangan, dan pembinaan. Menurut peraturan ini pula, pengadaan barang dan jasa harus transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak diskriminatif. 4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tujuan diberlakukannya peraturan tentang APBN atau APBD agar dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Jika tujuan tercapai, maka pemerintah pun akan diuntungkan dari sisi pengguna anggaran. Contoh kasus penggandaan barang dan jasa, di mana contoh penyedia jasa yang berkompeten pada bidang pekerjaan konstruksi yang diadakan oleh Dinas Bina Raga dengan melalui beberapa seleksi, yaitu dibentuknya kelompok kerja ini terkhusus dalam pekerjaan konstruksi yang mempersyaratkan ketentuan bahwa penyedia jasa yang mengikuti penggandaan pekerja konstruksi mutlak harus berdiri di atas 3 tahun, sebagaimana petikan dokumen penggandaan pekerjaan konstruksi, peningkatan atau rehabilitasi atau jembatan di OPD Dinas Bina Raga Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2016 sebagai berikut. Dokumen penggandaan pekerjaan dalam penyedia barang atau jasa, yang dimana syarat seleksi ialah sebagai berikut. Dokumen penggandaan pekerjaan dalam penyedia barang atau jasa, yang dimana syarat seleksi ialah sebagai berikut, yaitu lembar data pemilihan atau LDP, huruf K ambang batas sistem gugur, angka 2 unsur teknis yang dinilai, yaitu A. Pengalaman perusahaan nilai maksimum 30, penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 4 tahun terakhir. Untuk perusahaan yang baru berdiri dari 3 tahun, tidak dilakukan penilaian terhadap pengalaman perusahaan. Penjelasan sebagai berikut. Dari dokumen penggandaan yang dibuat oleh kelompok kerja pekerjaan konstruksi pada menunjukkan bahwa penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan berbadan usaha non-kecil tidak dilakukan penilaian terhadap pengalaman perusahaan yang akan mengakibatkan didampakkannya. Jawabannya yaitu, menurut pendapat kami, itu terjadi akibat kurangnya strategi untuk mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat dokumen penggandaan dengan tidak mencantumkan persyaratan yang spesifik. Sehingga proses penggandaan barang atau jasa dan proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat terhindar dari ranah hukum dan kurangnya strategi yang digunakan dan perencanaan yang kurang baik dan dapat mengakibatkan pelaksanaan konstruksi putus ataupun gagal konstruksi. Oleh karena itu, pentingnya prosedurnya seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, penyerahan swakelola, pelaporan, dan petugas pertanggungjawaban pelaksana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia. Salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan visi yaitu terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga menyebabkan singkatnya waktu pelaksanaan. Sementara itu, rumitnya administrasi juga muncul sebagai kendala lain terkait pelaksanaan pekerjaan non-visi. Maka cara pemerintah mengatasi dalam pelaksanaan swakelola agar tidak terjadi hambatan ialah 1. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. 2. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerja lapangan meliputi A. Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian, dan sisa bahan.
B. Pengawasan terhadap penggunaan peralatan atau suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan. C. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja atau ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan. 4. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. Dengan demikian, persentase dari kami kelompok 3 yang bisa dapat kami sampaikan terkait menganalisis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apabila ada salah kata, salah kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.